Oke, baik, perkenalkan saya Aulia Paramita yang akan mengisi mata kuliah pemrograman visual di kelas ini R6A ya. R6A, ketua kelasnya siapa? Beni, Bu. Beni, ada orangnya? Beni, nggak ada ya? Beni siapa ya? Beni Akbar Suparman. Beni Akbar, Bu. Beni Akbar. Tuh, iya, malah nggak hadir nih di, apa namanya, di Jimit-nya. Kemudian, kalau wakilnya ada? Atau yang PJ-nya, PJ mata kuliah ini? Nggak ada ya? Dosen PA-nya siapa ini R6A? Bu Warna, Ibu. Bu Purni, oke. PJ-nya Firza, Bu. Firza. Firza, jangan-jangan nggak masuk juga nih. Firza, Saya Bu, ada Bu. Firza Putra. Ya, jadi untuk, pemrograman visual, mungkin hari ini saya jelaskan dulu teknisnya, kemudian, nanti ada yang namanya project. Tapi sebelumnya saya juga akan menjelaskan tentang RPS-nya juga. Pemrograman visual ini kita belajar Java, tapi, yang biasanya kalau kalian belajar Java itu kan pakai BlueJ ya. Nah, di pemrograman visual ini kita pakainya NetBeans, ya NetBeans. Jadi, nanti silakan disiapkan untuk, NetBeans-nya agar bisa dipasang di laptopnya masing-masing. Sesuai dengan nama mata kuliahnya, pemrograman visual, berarti kita sudah buat, tampilan, eee, apa ya, tampilan dengan visualnya lebih baik, ya, lebih baik, lebih bagus daripada sebelumnya. Kalau kalian, apa namanya, dulu di P2, P3, PBO belajar Java pakainya BlueJ itu kan full, berbasis teks ya. Jadi, eee, input, output itu kalian full ngetik ya. Mmm, ada ada, program inputannya npm, nama, alamat, kemudian outputnya adalah input yang tadi sudah kalian masukkan, itu semuanya ada di terminal window ya. Jadi berbasis teks semua. Nah, untuk yang pemrograman visual ini, nanti sudah ada tampilannya tuh. Tampilan buat inputannya, kemudian ada, eee, komponen-komponen seperti tombol, ya, tombol yang biasanya diklik, nah itu, ya. Kemudian, untuk penilaian karena ini bukan mata kuliah UPM, jadi nilai full ada di saya. 20% 20% itu tugas dan, presensi, kemudian 30%-nya UTS, 50%-nya UAS. Nah, UAS-nya ini tidak seperti mata kuliah yang lain. Biasanya kan kalau mata kuliah mau ada ujian gitu atau UAS,
itu kan daring atau luring, ya. Nah, kalau di pemrograman visual ini berupa project. Jadi tidak ada ujian seperti biasa, itu nggak ada, ya. Eee, UAS-nya hanya berupa project. Kemudian, untuk perkuliahan kita masih sama kan, luring, daring. Kalau misalnya luring, saya minta ini kan asumsi saya ini kan kalian sudah semester 6 ya? Asumsi saya sudah punya laptop masing-masing, karena sebentar lagi kalian TA, ya tugas akhir semester 8, nggak mungkin kan nggak punya laptop. Eee, jadi asumsi saya kalian punya laptop semua, tolong dibawa pada setiap luring, ya, dan itu wajib ya. Kemudian, biasanya saya kalau luring itu saya akan keliling keliling ngecekin program kalian sudah benar atau masih ada yang salah, atau misalnya ada error dan sebagainya, itu kalau luring. Kalau luring sih sebenarnya nggak ada kendala ya. Nah, kendalanya adalah pada saat daring ini, karena saya nggak bisa ngecekin satu-satu kan. Jadi kalau daring sistemnya adalah 1 jam pertama saya kasih waktu ke kalian untuk mencoba, contoh program yang ada di materi, gitu. Jadi kita nggak langsung mulai jimit jam 9:30 itu enggak. Saya kasih waktu kalian 1 jam dulu buat nyoba program yang ada di, eee, materi, ya. Kemudian nanti baru, setelah 1 jam kita mulai jimit, kemudian saya minta kalian nanti share screen, ya, share screen yang tadi sudah dikerjakan selama kurang lebih 1 jam, ya. Masih ada yang error nggak apa-apa, nggak masalah. Atau masih, pengerjaannya 80% belum selesai tinggal dikit lagi, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalian melaporkan dulu apa yang sudah kalian kerjakan. Yang nggak boleh itu kalau misalnya kalian nggak praktikum, ya, nggak dicoba. "Bu, belum selesai," ternyata belum dikerjain, ya, itu yang nggak boleh. Karena namanya juga mata kuliah praktikum, jadi kalian ya wajib, ya, harus praktikum. Kemudian, tugas hanya sekali, biasanya saya kasihnya sebelum UTS, eee, tapi karena hanya sekali itulah kalian benar-benar harus memanfaatkan, ya, jangan disia-siakan. Nah, kemudian biasanya di kelas saya ini ada yang namanya tugas tidak wajib. Cuman ini nanti saya, cek kondisinya lagi ya, apakah, bisa mengadakan tugas tidak wajib. Kalau nggak bisa ya nggak masalah berarti. Nah, tugas tidak wajib itu maksudnya gini, eee, tugas tidak wajib itu tugas yang, terserah kalian mau ngerjain atau enggak. Ya, kalau tadi yang tugas wajib kan ya dari namanya udah ketahuan ya, kalian kerjakan, masing-masing dari kalian, ya. Kemudian kalau yang tugas tidak wajib biasanya yaitu, saya menyesuaikan waktunya apakah cukup atau tidak. Kalau cukup itu saya kasih selesai, menjelaskan materi. Jadi selesai materi hari itu, kalau masih ada waktu, saya kasih tugas tidak wajib, ya. Kenapa saya cek apakah, waktunya cukup atau tidak, karena
Kalau tugas wajib itu kalau tugas tidak wajib itu, saya kasih batas waktunya sebentar aja, cuma sekitar 30 menit. 30 menit sampai 1 jam, tapi biasanya 30 menit aja sih, gitu, ya. Eee, Kalau misalnya ternyata kalian, nggak mau ngerjain, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya namanya juga tugas tidak wajib. Buat yang mau, mau aja. Kalau tugas wajib itu yang harus kalian kerjakan, ya. Dan waktunya, lebih panjang, ya sama seperti kalian ujian daring. Jadi kalau tugas wajibnya itu nanti dikumpulinnya maksimal keesokan harinya, gitu ya. Kemudian, apalagi ya? Mmm, saya sambil share ini deh, RPS-nya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, ini RPS pemrograman visual, pertemuan pertama kita belajar komponen GUI menggunakan BlueJ. Ya, nah yang tampilan tadi yang saya, sudah cerita di awal, itu disebutnya GUI atau Graphical User Interface. Ya, komponennya apa aja? Ya yang tadi ini, contoh, eee, kalau di, BlueJ mah kalian tahu ya kalau ada inputan tuh tinggal ya udah npm nama alamat gitu misalnya, terus kalian tinggal ketik-ketik di situ. Nah kalau di, apa namanya, tampilan visual, nanti dia ada kotak gitu, ya kotak, terus di dalamnya ada misalnya teks, npm, sebelahnya ada kotak kecil buat kalian input npm-nya. Terus nama juga sama, ada kotak kecilnya juga, terus alamat, terus di bawahnya, eee, ada tombol misalnya simpan, hapus, ubah, keluar, dan sebagainya. Ya, nah yang kotak tadi, yang kotak di dalamnya ada npm dan seterusnya itu, disebutnya frame, kemudian yang ada teks npm, nama, alamat misalnya, itu disebutnya label, kemudian untuk yang kotak kecil buat kita isi inputnya itu disebutnya text field, kemudian, tombol-tombol tadi itu disebutnya button. Nah, ini kita mau buat komponen tadi, tapi di BlueJ. Ya, jadi, kalau di NetBeans mah gampang tinggal drag klik. Jadi diklik, terus ditahan, terus dilepas di posisi yang, sudah ditentukan, gitu. Jadi tinggal, klik-klik aja kalau untuk yang NetBeans. Tapi, nanti kita coba gimana sih cara bikinnya di BlueJ. Nah, berarti kan full ngoding kan, supaya kalian tahu perbedaannya antara BlueJ dan NetBeans. Kemudian pertemuan kedua ini ada komponen GUI menggunakan NetBeans. Nah, di sini kita baru, eee baru, kenalan dulu ya. Ini besok, dalam satu pertemuan bisa nih, ya dalam satu pertemuan bisa nih. Jadi BlueJ-nya dulu sebentar baru masuk ke NetBeans. Nah, kalau NetBeans cepat pasti. Ya, mungkin tinggal diatur-atur aja, dirapi-rapihin aja, ya. Kemudian yang ketiga, ini ada layout manager. Layout berarti kita belajar tentang tata letak. Ya, tata letaknya, yang disediakan banyak nanti. Nah, kalian tinggal pilih atau, kalian nggak mau pakai, layout bawaan, kalian maunya desain sendiri, nah itu juga bisa. Nanti nanti dijelaskan
perbedaan layout yang tadi. Ya fungsinya buat apa? Buat, bikin tampilan yang seperti apa, gitu. Kemudian, pertemuan 4 dan 5 ini ada event. Event itu dia bikin suatu komponen jadi lebih hidup. Maksudnya gini, tadi kan ketika ada inputan npm, nama, alamat, terus ada beberapa tombol kan. Nah, tombolnya itu pas kita klik memang, ada semacam efek gitu. Jadi seolah-olah kita beneran mencet tombol gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak kasih event ini, maka ketika diklik itu nggak muncul apa-apa, tidak tidak terjadi apapun gitu. Padahal kalau misalnya kita klik simpan kan harusnya dia beneran nyimpen kan. Nah, supaya bisa seperti itu kita kasih yang namanya event ini ya. Kemudian pertemuan, 6 dan 7 ini ada koneksi Java dengan database. Query-nya ada insert, update, dan delete. Jadi, kalau ngomongin koneksi Java dengan database ya, ini harusnya kalian udah paham nih. Karena waktu di pemrograman 3 udah pernah, dipelajari. Ya kenapa saya tahu, karena saya juga, kalau di Ganjil ngajar pemrograman 3, makanya saya tahu. Nah jadi, kita bikin program koneksi Java database, ya. Kemudian pertemuan 8, UTS. Pertemuan 9-nya masih lanjut dari yang sebelumnya, koneksi juga, tapi dengan query select. Kemudian pertemuan, 10 kita belajar menu, ya, kita belajar menu. Menu itu maksudnya, ketika kalian bikin atau kalian ketemu aplikasi, ya, satu buah aplikasi apapun itu di kehidupan kalian. Pasti selesai login itu ke menu utama kan, atau biasanya disebutnya dashboard gitu. Nah, nanti kita buat, yang seperti itu. Pertemuan 11 dan 12 ini ada koneksi Java dengan database. Namun, ini formnya form transaksi. Apa itu form transaksi? Nanti saya jelaskan di project-nya ya. Pada saat saya menjelaskan project. Kemudian pertemuan 13 dan 14 ini kita belajar report atau laporan. Pertemuan 15 project system atau aplikasi Java. Pertemuan 16 UAS. Nah, di pertemuan 15 ini project kalian sudah harus selesai ya. Sudah harus selesai. Ada yang mau ditanya dari RPS-nya? Aman ya? Aman, Bu. Oke. Materinya sedikit kok. Jadi nanti, terkadang tuh dalam satu pertemuan saya bisa, gabungin. Ya gabung-gabungin antara materi yang satu dengan materi yang lain. Supaya kalian bisa lebih banyak waktu untuk menyelesaikan projeknya. Nah, sekarang kita bahas tentang projeknya. Jadi di pemrograman visual ini ada yang namanya project. Projeknya ini sebagai nilai UAS, kemudian dikerjakan secara kelompok, kemudian dilanjutkan nanti untuk KKP pada semester 7. Jadi nanti kelompoknya harus, stay, harus kompak, harus, bertahan sampai nanti semester 7. Ya, jadi projeknya nanti dikerjakan, terus, dilanjut sampai, KKP-nya. Kemudian penentuan kelompoknya, satu kelompok ini minimal 6, maksimal 8.
Minimal 6, maksimal 8, kemudian mahasiswa kelas terbang dan atau mengulang, ini membuat kelompok sendiri. Jadi nggak boleh gabung, sama kelas inti, R6A, ya. Yang kelas inti R6A ini minimal 6, maksimal 8. Ya, jadi 6, 7, 8. Kurang dari 6 itu tidak boleh, lebih dari 8 itu tidak boleh juga. Ya, jadi silakan nanti selesai, kita jimit, langsung kalian bikin kelompoknya. Kalau misalnya, di kelas R6A ada 5 kelompok, tapi satu kelompoknya kurang dari 6 nih, atau lebih dari 8. Nah, itu semua kelompok nggak akan dianggap. Ya, jadi harus benar-benar sesuai dulu, baru dikumpulin ke saya. Ya, nama-namanya siapa dan seterusnya. Kemudian, judul projeknya ini adalah sistem atau aplikasi Java. Kemudian menggunakan pengajuan judulnya mulai minggu kedua atau ketiga. Ya, jadi minggu depan kalian sudah harus, ada nama-nama kelompoknya, baru setelahnya tentukan judul, ya. Contoh objeknya atau tempat penelitiannya ini bisa di CV atau PT, kemudian ada sekolah, klinik, rumah sakit, koperasi, dan sebagainya. Ya, bebas kalian mau di mana aja. Kemudian, ketentuan proyeknya, ini membuat sistem atau aplikasi Java menggunakan NetBeans yang terkoneksi dengan database. Minimal, ya minimal, ini tolong di highlight, minimal ada login, ada menu atau dashboard tadi, kemudian 6 form, terdiri dari master dan transaksi, boleh 4 master 2 transaksi atau 3 master 2 transaksi itu boleh. Kemudian 4 report atau laporan. Diingat ini batas minimal ya. Jadi kalau misalnya kalian di batas minimal aja tidak mencukupi, ya kalian tahu akhirnya akan seperti apa. Ya. Kalau mau lewat dari ini misalnya formnya mau jadi 8 nggak masalah. Ya, lebih lebih bagus lagi malah. Kemudian di sini ada contoh, judulnya Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Isi proyeknya, ini ada login, kemudian ada menu, 6 form, ya. Di sini ada 7 ya, 7. Form pasien, dokter, obat, perawat, pemeriksaan, rawat inap, pembayaran. Nah, kira-kira yang master mana, yang transaksi mana? Oke. Kalau di form master, dia biasanya menggunakan tabel master. Artinya apa? Tabel yang bisa berdiri sendiri. Itu tabel utama, tabel master sama aja dan sebagainya. Jadi eh, belum ada relasi lah intinya gitu. Ya. Kemudian kalau di sini di contoh ini berarti form masternya ada pasien, dokter, obat, perawat. Ya, itu form master. Sedangkan pemeriksaan, rawat inap, pembayaran itu termasuknya form transaksi. Kalau form transaksi yang eh, datanya dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus berrelasi dengan data yang lain atau tabel yang lain. Contoh, kalau pemeriksaan nih, pemeriksaan berarti dia butuh dari pasien, dokter, obat, minimal itu. Gimana bisa menentukan itu? Kalau pemeriksaan itu kan berarti siapa yang diperiksa? Pasien. Siapa yang meriksa? Dokter. Kemudian setelah diperiksa dapat hasil diagnosa kan? Diagnosa kemudian kira-kira obat apa aja yang harus dikonsumsi. Nah, berarti ada dari obat juga. Gitu. Jadi pasien, dokter, obat.
ya. Nah, itu maksudnya form transaksi itu seperti itu. Eee, Contoh lain misalnya rawat inap. Nah, sama kayak tadi, siapa yang dirawat, siapa yang merawat. Kemudian biasanya kalau dirawat inap itu identik ruangannya di mana. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin form ruangan gitu misalnya, ya boleh-boleh aja, gitu ya. Kemudian, 4 report. 4 reportnya bisa diambil dari yang ini, yang 6 form ini. Jadi misalnya, form pasien, dokter, pemeriksaan, rawat inap, atau pasien, dokter, obat, terus nanti pemeriksaan gitu. Ya minimal pokoknya 4 report. Kemudian, penilaian proyek yang sudah selesai dipresentasikan, di demo program beserta penjelasannya dan diupload ke YouTube ya. Kemudian mahasiswa menyerahkan link YouTube atau demo programnya kepada dosen untuk dinilai paling lambat pada pertemuan akhir. Nah, jadi pertemuan 15 sudah harus selesai. Seperti itu. Ya, ini tentang proyeknya. Proyeknya walaupun berkelompok, tapi saya nilainya tetap individu. Ya, tetap individu. Jadi masih ada kemungkinan dalam satu kelompok ada mahasiswa yang tidak lulus. Gitu. Ya, saya nanti akan cek seberapa paham kalian. Karena jadi nanti pengerjaan proyeknya begini. Kan minggu depan kalian ngumpulin nama-namanya nih. Nah, kemudian minggu berikutnya, minggu ketiga kalian ngajuin judul. Nah, ngajuin judul itu juga belum tentu langsung saya ACC. Ya, saya nanti ngecek lagi apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, berarti bikin lagi judul yang baru. Ya, eh kan tadi minimal 6 maksimal 8 ya. Nah, ini aja udah 6 form. Jadi nanti dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi ke setiap anggota kelompoknya. Eh Tanggung jawab sendiri atas apa yang dikerjakan. Kemudian lanjut sama yang tadi setelah kalian ngajuin judul, misalnya di minggu ketiga, ya di minggu ketiga kalian ngajuin judul, minggu keempat dan seterusnya kalian sudah bisa cicil-cicil proyeknya, ya. Tapi nanti di pertemuan 9 setelah UTS itu nanti kalian maju ke depan. Kalau luring ya, kalau luring berarti kalian maju ke depan per kelompok melaporkan ke saya apa aja yang sudah kalian kerjakan. Ya, kalau misalnya di saat daring, ya berarti nanti Jimit-nya saya buat kalian gabungnya per kelompok gitu. Kelompok satu udah selesai, langsung live, terus gantian sama kelompok yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada pertanyaan nggak dari proyeknya? Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya tentang proyeknya? Tadi mata kuliah pertama apa? Teknik kompilasi, Bu. Teknik kompilasi, oke. R6A, tolong kalau misalnya lagi daring, ini kan kalau daring ya semua dosen tahu lah, kalau daring itu pasti mahasiswa ada aja yang tidak menyimak. Begitu gabung langsung ditinggal, ada aja tuh. Terus ada yang tidur, ada yang lagi ngapain segala macem. Nah itu kita semua dosen tuh tahu. Ya makanya nggak enaknya daring tuh begitu. Cuman ya karena peraturan kan.
Nah jadi, harusnya kan tidak seperti itu kan, harusnya kan menyimak gitu, menyimak di depan laptopnya atau device-nya masing-masing. Eee, Makanya saya buat sistem yang tadi saya bilang, ketika daring kalian praktikum dulu, terus nanti kalian share screen apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tadi, ya yang tadi ketika daring ada yang ditinggal segala macam itu, untuk saya hindari yang seperti itu. Ya supaya kalian terbiasa standby di depan, device-nya masing-masing. Nah walaupun pasti ada aja yang masih kecolongan gitu, istilahnya gitu. Nah, eee, cara lain yang biasanya saya pakai untuk menjaga kalian tetap, berada di depan laptop atau device-nya, nah itu kadang saya ajak diskusi. Ya saya tanya, kalian jawab gitu. Nah, dimohon ketika saya bertanya, jawab aja, ya jawab aja. Saya kadang suka bingung tuh kalau misalnya saya tanya nanti ada jeda sekian detik, diem diem, hening, sunyi, dan sebagainya, eee, ad baru nanti setelah sekian lama ada yang jawab. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya, kan kalian lagi di depan laptopnya masing-masing, jadi bisa langsung jawab dan tolong langsung dijawab. Mau jawab rame-rame juga nggak masalah kok, ya yang penting, terdengar respon dari kalian, gitu. Dan nggak mesti, ketua kelasnya atau wakilnya atau BJ-nya itu nggak mesti. Ya pokoknya, begitu saya tanya, ya udah jawab aja siapapun dari kalian, gitu ya. Mmm, untuk, untuk projeknya, ya, untuk projeknya, berarti tugas kalian yang berikutnya adalah, untuk minggu depan maksudnya. Untuk minggu depan yaitu menentukan anggota kelompok, ya, menentukan anggota kelompok. Silahkan nanti, eee, ketua kelas atau PJ-nya koordinir, ya, koordinir teman-teman supaya tadi jangan ada yang kurang dari 6 atau lebih dari 8. Kemudian, siapkan juga netbin-nya. Nah, ini netbin-nya saya jelaskan dulu nih, untuk versinya ya, karena kan kita pakainya netbin nih. Nah, untuk versi netbin sebenarnya bebas, ya sebenarnya bebas. Tapi pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, kalau dari, korlap, mata kuliah pemrograman visual, ini disarankan menggunakan netbin 8. Ya, cuman kalau saya sih sebenarnya bebas, cuman ya itu tadi ya, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, saran saya jangan pakai versi terbaru, ya jangan pakai versi terbaru. Versi terbaru tuh kalau nggak salah udah 20-an, 29 apa kalau nggak salah ya. Nah, itu jangan pakai versi terbaru. Kenapa? Karena kalau versi terbaru itu biasanya dia entah masih versi beta, entah masih ada penyesuaian dan lain-lain, itu ada aja, ya. Dan, untuk pengerjaan proyeknya tuh butuh banyak tambahan, ya, butuh banyak penyesuaian. Buat kalian yang sebelumnya belum pernah pakai netbin, itu akan lebih sulit, gitu. Yang paling aman, yang paling lancar dari awal sampai akhir project itu ya versi 8, ya, yang intinya apa ya, ya udah jalan-jalan aja, nggak ada inilah, nggak ada kendala apapun,
ya, nggak akan ada kendala apapun, itu versi 8. Cuman kan kalau kita bandingkan versi 8 ke 29 kan udah jauh banget ya, udah jadul banget gitu. Kalau misal kalian mau pakai versi yang di atasnya boleh, eee, kebetulan saya pakai yang versi 14 ya, itu pun sama, tetap ada beberapa penyesuaian, tetap ada beberapa tambahan, ya dibanding dari yang versi 8. Bisa, cuman, eee, le apa ya, kalau buat kalian mungkin agak ribet gitu, tapi kalau misalnya yang sudah biasa pakai NetBeans ya bisa-bisa aja gitu. Dan lagi, ketika kalian belajar ini ya, belajar NetBeans, terus kalian ngerjain projeknya juga, pasti kalian, nanti di tengah jalan akan merasa, tersesat gitu, akan merasa, wah ada error, terus kalian nggak tahu nih harus ngapain. Nah itu boleh nanya ke saya, cuman masalahnya kalau kalian, menghubungi dosen ya, bukan saya doang mungkin ya, itu kan kadang, responnya lama, ya kadang cepet, tapi kadang juga lama. Nah, banyak mahasiswa tuh yang nggak sabar ketika programnya ada error, maunya kan cepet-cepet ya. Nah, biasanya kalau yang saya perhatikan di mahasiswa saya yang dulu, tahun-tahun sebelumnya, mereka tanya ke saya, terus ketika saya responnya lama, nah mereka pasti ada, inisiatif buat, nyari-nyari tutorial, ya nyari-nyari tutorial. Jadi ketika saya, baru respon, saya jelaskan mereka harus ngapain dan ternyata mereka jawab, "Oh iya Bu, tadi udah, lihat-lihat tutorial," gitu. Dan itu ya bagus, gitu. Nah, masalahnya tutorial itu kalau misalnya kalian pakai NetBeans versi terbaru, dia belum ada biasanya kalau tutorial-tutorial gitu. Ya, jadi makanya kenapa saya minta, kalian pakai versi jangan yang terbaru, gitu, ya. Supaya kalian juga bisa, cari-cari tahu sendiri ketika ada error. Ya, ketika saya, dalam kondisi yang belum bisa membantu kalian, gitu. Kemudian tapi, satu poin yang lebih penting lagi adalah versinya itu mengikuti spek laptop masing-masing, ya. Jangan ngerasa, saya maunya yang versi baru nih, tapi ternyata laptopnya tidak, kompatibel. Ya jadinya pas di-install NetBeans-nya aja udah berat loh itu, kalian pilih yang versi baru lebih berat lagi nanti, lebih lemot lagi jadinya nanti. Kan, kalau lemot kan nanti di kelas susah ya, kalau lemot itu nanti bisa ketinggalan pada saat praktikum. Jadi, eee, kalianlah yang paling tahu kondisi laptop kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya memang sekiranya laptop kalian tidak terlalu mumpuni, tidak terlalu, apa ya, ya pokoknya, speknya kurang lah intinya gitu, ya udah pakai aja yang aman-aman aja versi 8, itu masih bisa kok. Ya walaupun jadul tapi itu masih bisa, ya. Silakan nanti disesuaikan. Apalagi ya? Mmm, Nanti filenya saya share di grup, eee, saya minta kalian ini dulu deh, saya mau dokumentasi dulu. Silakan di on cam. Silakan on cam dulu. Ayo yang lain, masih banyak nih yang belum on cam.
Ayo, silakan di on cam dulu. Oke. Silakan diarahkan ke wajahnya, jangan ke tembok dan sebagainya ya. Oke, baik. Ditahan karena saya akan screenshot beberapa kali. Kalau kalian mau sambil tanya-tanya silahkan ya. Oke, ditahan dulu. Ini kalian semester 4 saya kasih tahu ya. Projeknya itu bukan cuma di mata kuliah saya aja. Setahu saya sih gitu. Jadi di mata kuliah lain tuh juga ada project ya. Di semester 6 ini udah mulai di semester 6 ini udah mulai kalian dipersiapkan untuk TA ya, tugas akhir, skripsi, KKP dan sebagainya. Jadi jangan kaget kalau banyak banyak semacam project seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau yang namanya kelompok ya, kalau yang namanya kelompok pasti ada aja yang tanda kutip nebeng, nebeng nama. Nah, kalau di visual nih sebenarnya nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi benar-benar semua anggota harus aktif ya. Karena ya itu tadi ada nilai individu yang memang harus kalian penuhi. Kalau misalnya kalian nggak aktif, kalian nggak ngerjain, itu boleh loh sama teman kelompoknya. Nanti pasti saya tanya sama teman kelompoknya, ini si A, si B semuanya ikut ngerjain nggak gitu. Itu temennya bisa melaporkan siapa-siapa aja yang tidak aktif gitu. Sebenarnya nggak perlu saya tanya pun nanti akan kelihatan sendiri karena kan tadi setiap minggu saya minta kalian maju tuh sekelompok gitu. Jadi kelihatan tuh yang paham, yang nggak hadir dan sebagainya gitu ya. Oke, sudah cukup. Sekarang saya mau absen di LMS. Absen di LMS. Boleh, silakan. Kalau tempat ininya, tempat penelitiannya atau tadi objeknya? Hmm, kalau misalnya ngomongin tempatnya tadi, itu sebenarnya bebas. Cuman kan gini, kan tadi di situ ada contohnya CV atau PT, terus koperasi, sekolah, terus rumah sakit, klinik, apalagi ya? Yang sekarang banyak tuh apa? Coffee shop kan. Nah, itu bisa coffee shop dan sebagainya. Jadi banyak banget. Nah, sebenarnya kalau observasi sebenarnya eh observasi perlu, cuman masalahnya di sini kan eh kalian nggak ada surat apapun dari kampus. Jadi memang ujung-ujungnya ini sih, tempat kenalan dalam tanda kutip. Jadi kalian atau kalian mungkin ada yang sambil kerja di situ, nah terus kalian jadikan tempat penelitian itu bisa. Atau misalnya kalau yang reguler ya, kalau yang reguler pengalaman saya
ini biasanya ayahnya atau orang tuanya yang kerja di situ, terus nanti kalian minta bantu, tempatnya tadi buat sebagai objek, ini projeknya tadi. Atau misalnya ya pokoknya anggota keluarga kalian lah gitu. Soalnya kalau misalnya kalian nggak punya channel sama sekali, ya itu memang agak sulit. Kecuali kalau misalnya di sekolah. Nah, sekolahnya dekat rumah kalian dan kalian, nggak ada siapapun di situ, tapi kalian, mau minta sebagai tempat, penelitiannya. Nah, itu masih bisa kalau di sekolah, klinik, cuman kalau misalnya di tempat yang lebih besar kayak PT, CV, gitu-gitu kayaknya kalau nggak ada kenalan memang agak susah. Gitu. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya kalian mau observasi, posisi kalian sebenarnya belum kuat untuk ketemu sama pemimpin situ gitu. Apa ya, manajernya. Karena kalian nggak megang surat apapun dari kampus, gitu. Eee, jadi kalau yang pengalaman dari tahun sebelumnya ya, pengalaman dari tahun sebelumnya, ini yang kelas reguler ya. Kalau yang kelas reguler untuk ngambil tempat di CV atau PT itu jarang banget. Ya, kebanyakan tuh di sekolah, klinik, koperasi, terus di contoh misalnya kalian mau buat sistem pengolahan data transaksi di tempat sewa mobil, ya, tempat sewa mobil, penyewaan mobil, atau misalnya tempat penyewaan, lapangan bola. Nah, itu, di tempat-tempat yang seperti itu. Atau yang tadi misalnya coffee shop gitu, ya. Nanti kalau misalnya mau observasi, ya bilangnya, ini, buat observasi, "Boleh nggak, tempat ini kami jadikan objek penelitian buat tugas kami di semester 6," gitu. Kalau mereka minta suratnya, kebetulan suratnya baru bisa kalian kasih nanti di semester 7-nya, pada saat kalian benar-benar sedang KKP-nya, gitu, ya. Jadi kalau di semester, 6 ini kalian belum bisa menyerahkan surat apapun kalau diminta, gitu. Kira-kira ada bayangan nggak, ada gambaran nggak dari yang saya jelaskan? Ada, Bu. Berarti kalau semester Oke. 7 kita bisa dapat suratnya kan, Bu? Bisa, Misalnya mau kalau di KKP di mana, kita minta surat dari kampus, itu bisa kan berarti? iya bisa, kalau udah di semester 7-nya nanti kalian sudah bisa, dapat surat pengantar, jadi lebih, resmi ya. Jadi Oh, si tempat, si objeknya tadi udah, tahu, "Oh kalian resmi nih dari kampus ini," gitu. itu kalau untuk semester 7 itu kelompok juga, Bu, kita? Iya, kelompok juga. Pokoknya, ini nih, kan kalian ini bikin kelompok nih, 6 sampai 8 orang kan. Udah itu lanjut sampai sampai kalian semester 7 nanti. Hmm, Jadi harus jadi harus kompak ya, harus kompak lanjut sampai semester 7 gitu. oke. Baik, terima kasih, Bu. Iya, ada lagi yang mau tanya? Ini saya sambil nungguin, saya buka LMS, lemot banget. Ya dari tadi saya buka nggak bisa-bisa. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya coba saya bukanya di HP ya sebentar. Saya buka di PC lemot banget. Sebenarnya dari kemarin nih saya, eee,
buka LMS tuh sangat-sangat lemot. Sebentar. Oke, ini saya bisa buka R6A. Oke, R6A. R6A, oke. Peter Matthews. Peter Matthews nggak ada. Sidik Rikan nggak ada juga. Muhammad Anwari. Saya Bu, Muhammad Anwari. Oh, namanya kok beda? Namanya Iya Bu, siapa? beda. Oh, kamu pakai akun orang apa gimana ini? Muhammad Anwari. Risna Aziska. Hadir Bu. Guntur Iyanandi. Nggak ada. Muhammad Rifki. Nggak ada juga. Farda Hikmatul. Hadir Ibu. Oke. Muhammad Rafi. Hadir Bu. Muhammad Arayan. Hadir Bu. Naya Amelia. Hadir Bu. Jimli Ramadan. Hadir Bu. Oke. Muhammad Al-Farizi. Enggak ada. Syafi'i Muhammad. Hadir Bu. Oke. Muhammad Zulfan. Hadir Bu. Sabilar Rusdi. Hadir Bu. Muhammad Danu. Hadir Bu. Putri Nirmala. Hadir Bu. Sultan Abiyu. Hadir Bu. Julfi Alfiansyah. Muhammad Fauzi. Hadir Bu. Muhammad Fauzi ada. Rangga Danwarta. Hadir Bu. Oh ada. Rizky Septiadi. Hadir Bu, hadir. Ainur Rahma. Hadir Bu. Muhammad Alif. Muhammad Alif nggak ada. Firza Putra. Hadir Bu. Nabila Salsabila. Saya Bu. Fajar Ramadan. Fajar nggak ada. Ferry Kadafi. Hadir Bu. Oke. Muhammad Iqbal. Hadir Bu, hadir. Muhammad Fadilah. Muhammad Fadilah nggak ada. Beni Akbar. Nggak ada juga. Rama Alifiar. Hadir Bu. Oke. Andri Firmansyah. Saya Bu. Andri Firmansyah ada. Rezi Ahmad. Hadir. Oke. Zara Nur. Hadir Bu. Oke. Muhammad Arya. Nggak ada. Yordi Johanis. Hadir Bu. Oke. Ahmad Reza. Hadir Bu. Oke. Ya. Nanti secara berkala dicek presensinya. Takutnya ada yang belum terinput ya.
Nah, jadi, untuk minggu depan, ada 2 berarti ya tugasnya. Yang pertama adalah menginstal NetBeans, yang kedua adalah, kalian bikin kelompok, ya. Minggu depan kita luring, jadi, saya bisa langsung cek tuh. Oke, ada yang mau tanya lagi? Atau sudah cukup? Saya sudah cukup, Bu. Oke, baik. Jika sudah cukup, terima kasih yang sudah hadir di Jimit hari ini. Kita ketemu minggu depan. Silakan disiapkan 2 poin yang tadi sudah saya infokan ke kalian. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.